Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Kali ini dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu aliran yang ada di dalam filsafat ilmu, salah satu pemikiran filosofis yang ada di dalam filsafat ilmu, khususnya yaitu struktur revolusi saintifik yang dikenalkan oleh Thomas Kuhn. Thomas Kuhn ini adalah filsuf sejarah ilmu yang hidup di era kontemporer, berasal dari Amerika Serikat. Ia mempunyai karya tidak begitu tebal, tetapi cukup mengguncang tradisi filsafat ilmu. Judulnya yaitu The Structure of Scientific Revolution. Tujuan atau orientasi dari penulisan buku struktur revolusi saintifiknya Kuhn yang saya sebut tadi itu tidak lain adalah untuk mengkritisi pandangan umum tentang cara terjadinya perubahan ilmu. Nah, dalam pandangan umum ini diyakini bahwa terjadinya perubahan ilmu itu berubah dari satu masa ke masa yang lain, itu adalah akumulasi. Sifatnya itu adalah akumulatif. Jadi perkembangan ilmu yang saat ini itu berpijak kepada temuan-temuan di masa lalu. Akumulasi dari sana. Itu pandangan umum satu ilmu itu seperti itu. Selain melakukan kritik terhadap pandangan umum bahwa satu perubahan ilmu itu terjadi secara akumulatif, revolusi saintifiknya Kuhn ini juga merupakan salah satu respon atas neomodernisme dan falsifikasinya Karl Popper yang sudah saya pernah ulas di video yang sebelumnya. Di situ neomodernisme dengan verifikasinya dan Popper dengan falsifikasinya itu menurut Kuhn itu masih sama-sama menyimpan objektivisme. Kedua-duanya itu masih sama-sama menyimpan objektivisme, dan objektivisme ini adalah warisan dari modernitas. Apa? Yaitu mereka melakukan pembedaan antara sesuatu yang disebut ilmiah dan bukan. Dan disinilah kemudian terpisah antara yang ilmiah, mana yang ilmiah dan mana subjektivitas ilmuwan. Di sini mereka baik falsifikasi maupun neomodernisme ini sama-sama menafikan subjektivitas ilmuwan dalam proses terjadinya ilmu. Dan inilah yang dikritik oleh Thomas Kuhn. Secara lebih spesifik lagi, kalau kita melihat perbedaan antara revolusi saintifiknya Kuhn dengan falsifikasi ini adalah, kalau revolusi saintifik punya Kuhn ini, fokusnya itu kepada paradigma. Jadi yang dibahas itu adalah paradigma. Paradigma itu adalah, nanti kita bahas secara lebih jauh, jadi sesuatu yang mewarnai temuan-temuan ilmuwan. Jadi seorang ilmuwan itu dalam melakukan penelitian itu dipengaruhi oleh paradigmanya, sehingga dia memilih mana yang harus saya lihat dan mana yang tidak saya lihat. Itu fokusnya kepada paradigma kalau revolusi saintifik. Tetapi kalau falsifikasi itu fokusnya itu kepada metode. Jadi sesuatu bisa disebut sebagai ilmu ketika metodenya itu falsifikatif, bisa disalahkan. Seperti itu kira-kira. Ini perbedaannya antara revolusi saintifik dengan falsifikasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang paradigma. Karena paradigma ini adalah sesuatu yang menjadi salah satu hal yang utama di dalam revolusi saintifik. Karena ini, sebagaimana saya jelaskan tadi, ini ingin menjelaskan bahwa ilmu itu tidak lepas dari subjektivitas ilmuwan. Makanya Thomas Kuhn meneliti paradigma ini. Dia tidak menjelaskan secara detail apa itu paradigma. Tetapi kalau kita lihat di dalam tulisan-tulisannya, maka kita akan mendapati bahwa paradigma yang dimaksud di situ adalah seperangkat keyakinan, nilai, atau teori yang membentuk kerangka kerja pemahaman praktik suatu disiplin ilmu.
paradigma ini kemudian membentuk cara pandang dan pendekatan para ilmuwan dalam memandang dan mempelajari satu fenomena. Jadi paradigma ini adalah sesuatu teori-teori yang sudah umum yang membentuk kerja umum atau membentuk pola berpikir kita dalam satu ilmu tertentu. Misalkan saya ilmuwan filsafat. Ada lagi teman saya ilmuwan biologi misalkan. Ketika disuguhkan satu fenomena, maka cara pandang kami akan berbeda. Cara pandang kami akan berbeda. Penilaian kami atas satu fenomena itu akan menjadi berbeda. Saya yang dari filsafat akan melihat sebuah bunga, itu bisa jadi saya akan melihat bunga itu sebagai sesuatu bentuk, oh ini refleksi diri bahwa bunga itu terus berkembang, akan indah pada waktunya dan semacamnya. Tetapi kalau teman saya yang dari biologi, ilmuwan biologi akan melihat ini bunga, ini tempat penyerbukan, ini begitu. Hasilnya berbeda. Apa yang membuat kami berbeda di dalam berpendapat ini? Paradigma. Paradigma filsafat dengan paradigma biologi itu berbeda. Maka hasilnya ketika melihat satu fenomena, hasilnya pun berbeda. Dan inilah yang disebut oleh Kuhn itu sebagai paradigma. Dan paradigma ini tidak bisa dilepaskan. Ilmuwan dalam menghasilkan satu ilmu itu tidak bisa lepas dari paradigma ini. Sehingga hasilnya pun tertentu. Apa yang akan saya teliti, apa yang akan saya abaikan, itu adalah dipengaruhi oleh paradigma. Dan ini yang diabaikan, baik di dalam falsifikasi maupun di dalam neomodernisme atau positivisme. Ini diabaikan. Jadi inilah yang ingin diketengahkan oleh Kuhn. Selanjutnya, paradigma itu menurut Kuhn, ketika dia mengamati sejarah ilmu, paradigma itu tidak selalu stagnan. Dia dinamis dan berubah. Dan ketika dia berubah, model perubahannya kalau diamati oleh Kuhn, itu strukturnya menjadi seperti ini. Yang pertama itu adalah pra-paradigma. Pra-paradigma ini ketika paradigma itu masih belum terbentuk. Ada paradigma A, ada paradigma C, ada paradigma B, paradigma D, dan seterusnya. Paradigma-paradigma ini masing-masing berdiri sendiri. Kemudian antar paradigma ini bertemu, berperang. Terjadi yang namanya paradigma. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ketika antar paradigma ini perang, yang dominanlah kemudian yang akan menjadi paradigma. Di situ kemudian paradigma baru muncul. Di sini kemudian setelah ada paradigma baru ini, terjadi sesuatu yang baru namanya normal science baru. Ada normal science. Nah, paradigma dalam normal science ini kemudian seiring berjalannya waktu, itu kemudian menjadi goyah karena ada beberapa hal yang kemudian tidak bisa terjawab oleh paradigma ini. Sehingga terjadi sesuatu yang namanya anomali. Ketika anomali ini terjadi, paradigma lama ini kemudian goyah. Muncul kemudian paradigma-paradigma kecil yang lain yang menimbulkan krisis paradigma. Paradigma lama ini mengalami suatu yang namanya krisis paradigma. Ada kritik dari paradigma yang baru datang terhadap paradigma lama. Kemudian terjadilah lagi yang namanya perang paradigma antara paradigma baru dengan paradigma lama. Di sini kemudian paradigma lama tersingkir. Dan di sini inilah yang ingin dijelaskan oleh Kuhn bahwa temuan satu ilmu itu sifatnya tidak akumulatif tetapi revolutif. Jadi yang lama itu tersingkirkan dalam perang paradigma ini. Muncul kemudian paradigma baru sehingga paradigma lama ini tersingkir dan tergantikan oleh paradigma baru. Di sini terjadilah yang namanya pergeseran paradigma. Revolusi saintifik pun terjadi di sini. Ada pergeseran paradigma sehingga muncul satu normal sains baru yang berbeda dengan normal sains yang sebelumnya. Jadi Kuhn ini mirip-mirip dengan Karl Popper sebenarnya sama-sama meneliti sejarah ilmu. Kalau Popper tapi menghasilkan metode, kalau Kuhn ini meneliti lebih jauh kepada basisnya itu kepada paradigma. Sehingga hasilnya pun berbeda. Ketika Popper fokus kepada metode, hasilnya ketika melihat antara perbedaan atau kritik yang dilancarkan oleh
Einstein terhadap Newton, hasilnya adalah falsifikasi, metode falsifikasi yang dia dapatkan. Tetapi kalau Kuhn di sini melihat kritik Einstein terhadap Newton itu adalah sebentuk dari pergeseran paradigma atau revolusi saintifik. Demikian kira-kira penjelasan saya tentang struktur revolusi saintifiknya Thomas Kuhn. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.